So when do you use I am studying? So I'm studying English. I'm live in Jayapura. No, you don't say it like that. You say I'm studying English. I live in Jayapura. Let's look at my lesson today so you will understand how to use to be, how to use your verb correctly with English with Mama Eci. Let's go. Hello and welcome to English class with Mama Eci. Selamat datang di belajar bahasa Inggris dengan Mama Eci. In today's class we are going to learn about verb. Verb itu kata kerja. Kita sudah belajar tentang kata orang di video yang sebelumnya. So please make sure you remember and learn that because you will need that in this class also. Jadi kamu juga akan pakai apa yang sudah kamu pelajari di pelajaran sebelumnya, di pelajaran yang ini, dan juga akan selanjutnya. So make sure you learn that one as well. Okay, so we're going to look at what verb is, and then we also look at types of verbs, termasuk to be, dan juga mungkin sedikit a little bit about tenses. Okay, so what is verb? Verb is a word that shows action or shows state. Jadi kata kerja itu menunjukkan kata yang menunjukkan action atau gerakan dan dynamic dan seperti begitu ya. So in English there are two types of verb. First one is action verb, and then the second one is state verbs. Action verbs is the one that has action, yang kasih tunjuk gerakan, kasih tunjuk movement, kasih tunjuk dynamic, seperti cook, play, run, go, and study. Okay, so there are five there. So kamu bisa tanya, kamu bisa cari 5 lagi atau 10 lagi, tambah di situ, tambah jumlahnya supaya bisa bikin kalimat-kalimat dengan kata-kata yang kamu pakai dari pelajaran ini dan juga yang dari kamu yang kamu temukan. Okay, so that is action verbs yang ada gerakan, ada movement, ada dynamic and action. Kemudian state verbs itu verbs that shows a state or situation or condition, and this doesn't change, this rarely change. Jadi dia tetap sama, situasinya tetap sama dan dia tidak ada perubahan. Dan kalau saya kasih contoh mungkin lebih jelas ya. Contohnya kata believe. Kata believe itu kata kerja, atau kata know, understand, or love, or hate, or like. Itu semua kata kerja, tetapi mereka masuk dalam kategori state verbs. Jadi dia masuk dalam kategori yang state, tidak mengungkapkan kegiatan, tidak mengungkapkan gerakan, tidak mengungkapkan action. Why this is important? It's important because you will see that state verbs do not or cannot be made into progressive tense. Di bahasa Inggris ada tenses yang namanya present progressive or present continuous tense. Itu tenses yang kita harus pakai waktu kita mau bilang sesuatu sedang berlangsung. Sesuatu yang sedang berlangsung, kita harus pakai present progressive tense. Di tenses yang ini kita harus pakai to be, yang nanti sebentar kita akan pelajari, dan kata kerjanya harus dalam bentuk ing. Ya, seperti contohnya play. Kata play tadi yang kita pakai bilang mereka sedang bermain. They are playing. Jadi ada to be, are, and then kata kerja yang utama play kita pakai bentuk yang ing. Jadi they are playing. Nah, kalau kita bilang kata kerja yang state, seperti contohnya I believe in God. Saya tidak bisa pakai I am believing in God. Oh, kalau kita pakai subjek yang sama, they are believing in God. Jadi ada are, ada believe, pakai in. Tidak bisa. Jadi bisa lihat contohnya, state verbs cannot
be made into present progressive or present continuous form. Oke, so itu bedanya state verbs dan action verbs. Oke, yang berikutnya saya mau kasih tahu bahwa sedikit tentang sentence structure. Nanti kita bahas tentang sentence structure by the way. Jadi di bahasa Inggris itu pada umumnya kalimat semua harus ada subjek. Jadi subjek itu yang termasuk semua yang tadi kita sudah pelajari di video sebelumnya, yaitu all of those pronouns. Jadi harus ada subjek, kemudian harus ada kata kerja. Jadi hari ini kamu belajar tentang kata kerja, kamu sudah belajar tentang pronouns, jadi sekarang kamu bisa mulai bikin kalimat. So, I challenge you to start making sentences menggunakan pronouns dan menggunakan kata kerja dari kelas yang ini atau kata-kata kerja yang kamu dapatkan di saya punya challenge yang tadi itu. Oke? Sip. Okay, so if you have any question, just put that down below in the taruh di komentar box supaya saya bisa jawab di situ. Okay? Right then, what's next? The next thing is we're going to look at verb to be. Okay, verb to be. Yang ini yang ada hubungannya dengan semua kata orang yang kita sudah pelajari. Makanya saya bilang penting sekali bahwa kamu paham itu semua kata orangnya. Because we're going to look at what verb to be that goes with the pronouns. Jadi masing-masing pronouns itu dia ada punya teman khusus dengan to be. To be itu di bahasa Inggris dia bantu untuk kata kerja. Itu fungsinya seperti begitu. Kita tidak punya yang ini di bahasa Indonesia, tidak ada sama sekali. Jadi ini agak sedikit takes time for you to understand, but it's quite simple. Yang penting kamu tahu subjeknya, kemudian kamu tahu temannya apa di to be, you won't go wrong then. Okay, so let's have a look at this. Okay, untuk I, so masih ingat, ini lihat dia punya pronouns yang saya sudah kasih tunjuk sebelumnya. Dia punya teman untuk to be itu am. I am. Kalau bentuk lampaunya, am itu dia berubah menjadi was. Jadi I was. Oke, saya ulang lagi. Dia teman to be-nya itu am untuk bentuk present, untuk bentuk yang sekarang. Kalau dibilang bentuk lampau, dia berubah jadi was. Jadi I am or I was. Kemudian untuk you, orang yang kedua, tunggal, you, dia pakai are. Kemudian kalau di bentuk past, bentuk lampau, dia berubah jadi were. So, you are or you were. Kemudian untuk bentuk orang ketiga, he, she, it, semua pakai is. Dong tiga itu semua pakai is, temannya to be-nya is. Kemudian kalau bentuk lampau dia jadi was, sama dengan the I. Jadi he, she, it, is. And then untuk yang lampau was. Oke, yang berikutnya we, you, and they. Kami, kalian, dan mereka. Itu semua pakai are. Jadi we are, you are, they are. Jadi kemudian bentuk lampaunya dia jadi were. Oke? So itu saja, itu yang perlu diingat. I pakai am kalau bentuk lampau was, you pakai are bentuk lampau were, he, she, it kalau sekarang pakai is, kalau bentuk lampau pakai was, and then we, you, and they semua pakai are, kalau dia sudah bentuk lampau pakai were. Sip. Okay, so why do we need to learn about this to be? Kenapa kita harus perlu belajar ini to be di bahasa Inggris? Karena kalau di bahasa Inggris, kalau mau bilang sesuatu yang sedang berlangsung, kita harus pakai to be. Kita tidak bisa bilang langsung saja I working or I studying, tidak bisa seperti begitu. Harus ada to be. To be di situ dia membantu kata kerja untuk menjelaskan situasi yang sedang berlangsung. Jadi dalam bahasa Inggris ada beberapa tenses, nanti kita bahas di video tersendiri tentang tensesnya. Di bahasa Inggris ada tenses yang namanya present continuous atau present progressive tense. Itu tenses yang bentuk yang harus kita pakai waktu kita mau bilang sesuatu yang sedang berlangsung. Jadi contohnya seperti saya mau bilang, saya sedang masak, itu harus bilang I am cooking. Atau umpamanya, Mama sedang masak, my mother is cooking.
anak-anak sedang bermain. The children are playing. Jadi itu kata kerjanya jadi begitu, jadi bentuk ing, tapi dia juga harus ada to be. Jadi to be itu dia bantu bikin penjelasan seperti begitu, bahwa ini sedang berlangsung, ini sedang dalam proses atau dalam progres. Jadi di bahasa Indonesia cuma taruh kata sedang saja langsung sudah begitu, sudah jadi. Tapi di bahasa Inggris harus seperti begitu. Jadi kita harus tahu pronounnya apa, kata orangnya apa, subjeknya apa. Jadi bisa tahu to be-nya bagaimana, kemudian kata kerjanya tinggal taruh ing saja. Seperti begitu. Oke, sip. Gampang saja toh? Terus apa lagi ya? Oke, kemudian to be itu dia juga membantu untuk bikin kalimat negatif dan juga bikin kalimat pertanyaan. So, seperti contohnya saya bilang, Mama ada masak. My mother is cooking. Itu kalimat positifnya ya. Kemudian mau bilang mama sedang tidak masak. My mother isn't cooking. Okay, my mother is not cooking. Isn't or is not cooking. Or anak-anak tidak sedang bermain. Children are not playing. The children are not playing. So jadi tinggal tambah not saja di dia punya to be. Jadi yang tadi positif ada subjek, kemudian to be, kemudian kata kerja dalam bentuk ing. Kalau negatif tinggal taruh not di tengah-tengah bentuk di antara to be dan kata kerja. Jadi is not cooking, are not playing, seperti begitu. Terus kalau mau singkat jadi isn't, kalau mau singkat di are not menjadi aren't gitu. Macam saya tidak, I am not, I'm not, seperti gitu. Kemudian untuk di pertanyaan kita tinggal ganti saja, kasih to be di depan, kemudian subjeknya. Jadi kalau positifnya tadi kita bilang my mother is cooking, you can say is mother cooking, ya. Jadi contohnya kalau bilang mama sedang masak, mother is cooking, kita tanya jadi is mother cooking. Jadi is-nya di depan. Jadi to be-nya dikasih pindah ke depan, kemudian the subject-nya, kemudian kata kerjanya. Seperti itu. Jadi itu jadi kalimat pertanyaan. Jadi sudah lihat, itu makanya kita perlu to be, karena to be dia bantu bikin pertanyaan dan juga negatif, dan juga untuk convey meaning yang artinya sedang berlangsung atau progress, ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita lihat do and doesn't.